Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kasih kepada Tuhan Yesus menuntun kepada ketaatan dan penyertaan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku," kata Tuhan Yesus, "kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Wow, puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa bila kita mengasihinya itu akan terlihat dalam ketaatan. Dan dalam ketaatan itu Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong yang kekal yang akan menyertai dan tinggal di dalam diri kita, orang-orang yang percaya. Dunia tidak mengenal Roh Kudus dan tidak mau menerima Roh Kudus. Tetapi kita orang-orang percaya dipanggil untuk hidup dalam persekutuan yang penuh berkat dan kemenangan dalam kuasa Roh Kudus. Amin ya. Nah, dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 ini saudaraku, saya ingin membagikan 3 kebenaran bahwa kasih kepada Tuhan Yesus itu akan menuntun kepada ketaatan dan penyertaan Roh Kudus. Kebenaran yang pertama, ketaatan adalah bukti kasih yang sejati kepada Kristus. Yohanes 14 ayat 15 saudaraku, saya bacakan lagi. "Jikalau kamu mengasihi aku," kata Tuhan Yesus, "kamu akan menuruti segala perintahku." Nah saudaraku, kasih kepada Kristus bukan hanya sekedar dari mulut saja atau hanya perasaan hati saja, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan, kepada firman-Nya. Ketaatan kepada firman Tuhan bukan sebagai syarat keselamatan, bukan, tetapi ini adalah bukti dari kasih dan iman kita yang nyata dan sejati kepada Kristus setelah kita percaya dan diselamatkan. Jadi kata menurut dari kata tereo artinya melakukan secara aktif, memelihara dan menjaga, yaitu firman Tuhan. Jadi saudaraku, tindakan nyata kasih kita dan ketaatan kita kepada Kristus bukan sekedar kata-kata saja atau perasaan saja. Tetapi ini harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam tindakan nyata, dalam ketaatan kita kepada firman-Nya. Seperti misalnya hidup dalam kekudusan, setia melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengasihi dan bersaksi bagi sesama, mengampuni dan berbagai macam perbuatan baik yang lain ya kepada sesama, dan ketundukan kita kepada Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah tindakan nyata yang harus ada dalam diri kita setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kebenaran yang kedua, saudara, kasih kepada Tuhan Yesus menuntun kita kepada ketaatan dan penyertaan Roh Kudus. Janji Tuhan Yesus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus kepada kita. Wow. Yohanes 14 ayat 16 saya bacakan lagi, firman Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Kata penolong dalam bahasa aslinya ditulis dengan parakletos, artinya penolong, penghibur, pembela, penguat. Nah, Roh Kudus akan selalu menyertai orang-orang percaya selama-lamanya. Dia akan menjadi penolong kita, penghibur kita, pembela kita, penguat kita saat menghadapi tantangan, masalah apapun juga, saudaraku.
orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan yang hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan tidak akan ditinggalkan sendirian, karena ada penolong, Parakletos, Roh Kudus, penghibur, penguat, pembela kita yang akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam pergumulan sehari-hari, dalam setiap langkah kehidupan kita, penolong itu yaitu Roh Kudus hadir untuk memberikan kekuatan, penghiburan, bimbingan, saudaraku, ya, menolong kita di jalan yang benar supaya hidup kita dikuatkan, diberkati, saudara, dipenuhi dengan sukacita. Amin ya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh bersandar, percaya kepada Tuhan Yesus. Amin ya. Kebenaran yang ketiga, saudaraku, Roh Kudus atau Roh kebenaran akan selalu menyertai kita. Itulah janji Tuhan ya. Dalam Yohanes 14 ayat 17 firman Tuhan berkata, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan, saudaraku ya. Yohanes 14 ayat 17 ini menguatkan kita bahwa Roh Kudus, disebut juga roh kebenaran, itu akan menuntun kita orang-orang percaya kepada seluruh kebenaran dan akan diam di dalam diri kita. Haleluya. Yohanes 16 ayat 13, saudara, ini juga semakin menguatkan kita. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dunia tidak dapat menerima Roh Kudus, saudaraku, karena mereka tidak percaya dan dikuasai oleh dosa dan keduniawian. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat mengenal dan mengalami kehadiran Roh Kudus, karena Roh Kudus tinggal dalam diri orang-orang percaya dan menyertai orang-orang percaya. Mari, saudaraku, kita jangan hidup duniawi lagi. Jangan hidup di dalam dosa, jangan hidup di dalam kedagingan, hawa nafsu, kenajisan, dan berbagai macam dosa keinginan daging. Sehingga tidak mengenal dan tidak mengalami pimpinan Roh Kudus. Tetapi marilah kita hidup, saudaraku, dalam relasi atau hubungan yang intim dengan Roh Kudus, dan kita berserah penuh kepada pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup kita dipimpin, dituntun, ditolong, saudaraku, oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, masa depan kita diberkati. Amin ya. Jadi inilah, saudaraku, 3 kebenaran. Dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, kasih kita kepada Tuhan Yesus menuntun kepada ketaatan dan penyertaan Roh Kudus. Haleluya. Yang pertama, ketaatan adalah bukti kasih yang sejati kepada Kristus. Kita harus taat, saudaraku, supaya dipimpin oleh Roh Kudus. Janji Tuhan Yesus memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus kepada kita yang mau taat. Dan kebenaran yang ketiga yang boleh kita pelajari, Roh Kudus, Roh kebenaran akan selalu menyertai kita, diam di dalam kita untuk selama-lamanya, menuntun, memberkati kita. Amin ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 saya bacakan lagi. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau taat kepada Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan. Saat kami taat, saat kami mengasihi Engkau, Engkau akan memberikan kepada kami penolong, yaitu Roh Kudus. Ia akan menuntun kami, memberkati kami, melindungi kami, menghibur kami, menjagai kami. Dan Roh Kudus akan diam dalam hati kami, dalam hidup kami.
Tuhan berkati kami semua yang melihat tayangan Morning Spirit ini. Biarlah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus, supaya kami dipimpin, diberkati, dituntun, dihibur, dikuatkan oleh Roh Kudus, Roh Allah yang diam di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.